Dalam melakukan interview terhadap saksi, ini bisa berlangsung lancar, bisa juga panjang berbelit-belit, dan bisa menimbulkan tensi yang tinggi. Jadi, perlu trik agar tidak lebih rumit dan akhirnya mengaburkan hasil investigasi kecelakaan yang dilakukan. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa menambah wawasan kita semuanya dan memberikan keberkahan bagi kita. Oh ya, untuk mendukung channel Tanya Safety, kalau belum subscribe, yuk mari subscribe. Kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan wawancara pada saksi yang terlibat dalam kecelakaan. Ini bisa saksi langsung maupun saksi tidak langsung. Kalau sahabat safety belum tahu saksi langsung dan saksi tidak langsung, bisa melihat video saya sebelumnya mengenai mengumpulkan data untuk keperluan investigasi kecelakaan. Dalam melakukan interview terhadap saksi, ini bisa berlangsung lancar, bisa juga panjang berbelit-belit, dan bisa menimbulkan tensi yang tinggi. Jadi, perlu trik agar tidak lebih rumit dan akhirnya mengaburkan hasil investigasi kecelakaan yang dilakukan. Sekarang kita bahas trik apa saja yang bisa dilakukan agar wawancara terhadap saksi ini bisa berjalan dengan lancar, dan tujuan kita dalam melakukan investigasi kecelakaan itu bisa tercapai. Trik pertama, pahami saksi yang mau dimintai keterangan. Kondisi pekerja yang baru saja mengalami kecelakaan pasti akan mengalami tekanan dalam dirinya dan tentunya banyak hal yang dipikirkan. Bisa menjadi shock dan lelah pasca bekerja. Kita harus memastikan pekerja tersebut siap untuk dimintai keterangan. Tapi harus juga berhati-hati, ada saja oknum yang menolak untuk langsung dimintai keterangan pada saat pemeriksaan kecelakaan dilakukan dengan berbagai macam alasan. Tim investigasi harus jeli dalam melihat hal-hal seperti ini. Kalau tidak jeli, maka proses investigasi pasti akan terhambat. Selain itu, kita harus pahami bagaimana sifat, bagaimana kebiasaan, dan tabiat pekerja yang mengalami kecelakaan yang akan kita mintai keterangan tersebut. Hal ini bisa membantu kita dalam menggali informasi harus menggunakan teknik yang seperti apa. Trik yang kedua, buat sandiwara. Ini terlihat seperti mengada-ngada, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada pemeriksa kecelakaan yang bisa dengan mudah langsung menyampaikan kejadian secara fakta, bisa juga harus mutar-mutar sehingga proses investigasi berjalan lama, dan bisa mengaburkan fakta-fakta yang ada. Jika mendapati pekerja yang dalam tanda kutip agak susah dan jelimet pada saat dimintai keterangan, maka lakukan pendekatan drama. Kalau dia bisa drama, kita juga bisa bersandiwara dengan tim investigasi yang lain. Bagaimana sandiwara yang kita lakukan? Ajak tim investigasi yang lain untuk berperan. Ada yang berperan sebagai peran antagonis, ada juga yang berperan sebagai protagonis. Seperti sinetron-sinetron yang sering kita lihat. Peran antagonis ini bertugas mencecar terus pertanyaan dan mengejar sampai ke yang detail. Sedangkan peran protagonis membuat adem. Gaya bahasanya diatur, pendekatannya dilakukan, baik di luar investigasi maupun saat investigasi. Bisa juga mengajak saksi itu untuk berbicara secara empat mata. Hal-hal seperti ini memang terlihat seperti mengada-ngada, tetapi ini juga kadang diperlukan. Trik yang ketiga, kita counter dengan data dan fakta. Penggunaan kata counter dengan data dan fakta ini seolah-olah pekerja memang sudah pasti salah. Saksi-saksi itu sudah pasti melakukan kesalahan. Tapi bukan seperti itu maksudnya. Bandingkan keterangan dari saksi tersebut dengan data-data lain yang telah dikumpulkan. Seperti place, seperti position, paper, maupun part. Kita selaraskan keterangan-keterangan tersebut dengan data-data yang lain. Sekali lagi, jika saksi yang memberikan keterangan ataupun informasi ini dapat kooperatif, akan lebih mudah. Kalau tidak kooperatif, bisa saja kita sajikan dengan data.
Itu tadi 3 trik yang bisa digunakan dalam mewawancarai saksi, baik itu saksi langsung maupun saksi tidak langsung dalam proses investigasi kecelakaan. Tentunya teman-teman punya trik masing-masing. Kalau memang punya trik yang lain yang sekiranya lebih efektif sehingga para saksi ini lebih terbuka dalam mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi, dipersilakan ya, komen di bawah. Semoga itu bisa menjadi keberkahan bagi rekan-rekan semuanya dan tentunya menambah wawasan bagi teman-teman safety lainnya. Setelah teman-teman tahu trik-trik yang bisa digunakan dalam menggali fakta-fakta dari para saksi, sekarang ini adalah kita bahas mengenai cara interview. Bagaimana cara melakukan interview atau wawancara kepada saksi pada proses investigasi kecelakaan. Yang pertama, lakukan terpisah dengan saksi lain. Kalau lagi menunggu, jangan dicampur. Ini bisa mempengaruhi keterangan saksi. Jaga kerahasiaannya. Bisa dibayangkan beberapa pelaku ataupun beberapa pekerja yang terlibat dalam kecelakaan dikumpulkan pada saat akan melakukan pemeriksaan kecelakaan. Kira-kira apa yang terjadi? Mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa saling trik, ataupun mereka bisa saling kompromi untuk menutupi fakta-fakta yang terjadi. Terus yang kedua, tempat wawancara harus nyaman dan aman. Setting tempat wawancara, tempat investigasi itu yang aman, memberikan kenyamanan pada pekerja. Bisa dibayangkan bahwa saya pekerja sudah capek-capek mengalami kecelakaan tapi tempat investigasinya tidak nyaman. Terus selanjutnya, tenangkan orang yang diwawancarai. Jelaskan maksud dari wawancara investigasi tersebut. Misalkan contohnya, Bapak, perkenalkan saya Darmawan Saputra dari bagian keselamatan dan kesehatan kerja. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Sudahkah mengabari keluarga di rumah? Terus kita jelaskan tujuan kita dalam wawancara ini apa. Bapak, tujuan kita di sini adalah ingin belajar dari kecelakaan yang terjadi. Sehingga kita perlu bantuan Bapak untuk bisa menjelaskan bagaimana kejadian ini sebenarnya. Kalimat-kalimat pembuka dalam proses investigasi pada saat melakukan wawancara terhadap saksi ini bisa saja teman rangkai sendiri, disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa sesuai dengan pekerja yang terlibat pun tidak masalah. Orangnya Jawa ya kita ajak ngomong Jawa, orangnya Banjar ya kita ajak ngomong Banjar, orang Bugis ya kita ajak ngomong Bugis. Kalau memang teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa sesuai dengan bahasa pekerja yang mengalami kecelakaan, itu akan lebih membuat si pekerja nyaman. Tujuan dari pendekatan tadi itu untuk membuat pekerja yang terlibat ataupun saksi merasa dihargai dan tidak dihakimi. Bisa juga dibuat santai, tapi tujuan dari investigasi bisa tercapai. 3 trik tadi juga bisa teman-teman gunakan. Terus selanjutnya adalah tanyakan kejadian menurut versi dari pekerja yang terlibat kecelakaan atau menurut versi dari saksi. Biarkan pekerja yang mengalami kecelakaan menceritakan sesuai dengan versinya, atau para saksi itu menceritakan sesuai dengan versi dan pengetahuan mereka. Tapi yang perlu diingat, ini bisa berbeda kalau sebelum investigasi dilakukan, itu para saksi sudah ngumpul, ataupun bisa bertemu dengan para oknum yang lain, pekerja yang lain, maka dapat mempengaruhi jalan cerita ataupun keterangan dari para saksi. Hal ini perlu kita pahami dan perlu kita siasati sebelumnya. Terus selanjutnya, gunakan pertanyaan terbuka. Bukan pertanyaan yang jawabnya yes atau no, iya atau tidak. Misalkan, jangan bertanya seperti ini. Bapak, apakah benar Bapak ini laki-laki? Pasti jawabannya iya, kalau dia bapak-bapak. Bapak tadi malam minum obat? Pasti jawabannya tidak atau iya. Pada saat melakukan wawancara atau interview terhadap saksi, usahakan pertanyaan itu pertanyaan yang mengeksplor. Pertanyaan terbuka. Jadi jawabannya bukan ya atau tidak, tapi biarkan dia bercerita. Misalkan seperti ini. Bapak bisa jelaskan bagaimana runutan kejadiannya sebelum kecelakaan itu terjadi. Apa yang Bapak lakukan? Nah, kita biarkan dia menceritakan. Kita tulis semua catatan dari keterangannya. Atau pertanyaannya, sesaat sebelum kejadian, bisa dijelaskan ke kami yang Bapak lakukan itu apa? Itu dia akan pasti menceritakan apa yang dia lakukan. Misalkan dia mengaktifkan apa, dia fokusnya kemana, ataupun dia sedang apa, sedang tertidur, ataupun sedang fokus. Kita tidak tahu jawabannya seperti apa ya, sesuai dengan kejadian yang dia alami.
tetapi itu akan lebih memberikan gambaran kepada tim investigasi terkait dengan kejadian daripada pertanyaannya tertutup. Tapi apakah boleh ada pertanyaan tertutup? Boleh saja. Pada pertanyaan-pertanyaan tertentu, boleh saja tertutup. Misalkan jawabannya hanya ya dan tidak. Tetapi untuk menggali keterangan, sebaiknya menggunakan pertanyaan yang terbuka tadi. Jawabannya tidak hanya ya dan tidak, tetapi jawabannya adalah penjelasan dari pekerja yang mengalami kecelakaan atau para saksi tadi. Atau pertanyaan lain, menurut Bapak, kenapa hal ini bisa terjadi? Sehingga dia bisa berpendapat tuh, kenapa tadi bisa terjadi kecelakaannya ataupun kenapa dia melakukan hal tersebut. Terus selanjutnya, dengarkan dengan seksama, jangan disela. Misalkan seperti ini, Bapak, coba jelaskan tadi cara mengoperasikannya gimana? Saat si pelaku ataupun pekerja yang mengalami kecelakaan baru menjelaskan, saya tadi masih begini, terus si investigator langsung menyela tuh, tunggu dulu, jangan, bukan seperti itu. Yang maksud saya adalah kayak gini, itu sebenarnya tidak boleh di dalam proses investigasi kecelakaan. Kita harus membiarkan si pekerja ataupun saksi menjelaskan sesuai versinya. Buat mereka senyaman mungkin sehingga mereka percaya pada tim investigasi. Sahabat safety, tadi sudah kita bahas mengenai 3 trik dan juga cara-cara melakukan wawancara terhadap saksi. Saya pikir sudah cukup pembahasan kita mengenai cara melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan saksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ataupun perlu dihindari adalah jangan menyalahkan pekerja yang mengalami kecelakaan ataupun jangan menyalahkan para saksi. Jangan juga menggunakan kekuasaan ataupun jabatan untuk menekan saksi. Buat mereka senyaman mungkin, walau bagaimanapun mereka adalah pekerja yang juga mencari makan untuk keluarganya. Akhiri dengan memberikan semangat dan kata-kata positif untuk memberikan dukungan kepada pekerja. Berikan dukungan moral kepada pekerja yang mengalami kecelakaan. Kalau ada alat peraga ataupun data-data foto-foto di lokasi kejadian, dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam meminta keterangan saksi. Jadi ketika investigasi, kalau memang ada alat peraga ataupun simulator, itu bisa digunakan. Sehingga si pekerja pun akan dengan mudah memberikan keterangan. Saksi-saksi akan mudah memberikan keterangan. Sekali lagi, video ini ataupun video-video di YouTube mungkin tidak akan membuat sahabat safety bisa lebih mahir dalam melakukan investigasi kecelakaan. Untuk lebih mahir dalam melakukan investigasi kecelakaan, tentunya teman-teman harus banyak belajar. Belajar simulasi bagaimana cara menangani kecelakaan. Tidak harus di tempat kerja Anda ada kecelakaan sehingga Anda harus melakukan investigasi. Tetapi bisa juga melakukan simulasi. Misalkan dibikin kronologi, bagaimana caranya Anda untuk membuat suatu proses investigasi, bagaimana Anda membuat pertanyaan-pertanyaan untuk mengeksplor bagaimana kejadian tersebut terjadi. Baik, di ujung video ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan juga sahabat-sahabat safety yang menonton video ini, bahwa tujuan akhir dari investigasi kecelakaan adalah untuk belajar dari kecelakaan yang terjadi. Sehingga, dalam melakukan interview ataupun wawancara terhadap saksi, usahakan tetap positif, pikiran kita tetap positif. Jangan pernah membawa tujuan lain dalam investigasi kecelakaan, kecuali belajar dari kecelakaan yang terjadi. Selalu beri dukungan moral kepada pekerja yang mengalami kecelakaan, selalu jaga hubungan positif dengan para saksi. Saya yakin ini akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada tema yang ingin dibahas, silakan di komen ya. Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.